Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ashrahu lakum anil fasli ta'rifu alal maf'ul ma'ah. Al-qa'idah yunsabu ta'lil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wat tariqa musri'ah. Artinya, maf'ul ma'ah adalah lafaz yang terbaca nasab yang terletak setelah wawu yang bermakna ma'a ataupun beserta. Contoh, sarol amiru wal jaisha. Wal jaisha termasuk maf'ul ma'ah dikarenakan berharokat nasab dan jatuh setelah huruf waw. Syurutul maf'ul ma'ah khamsah. Syarat-syarat maf'ul ma'ah ada 5, yakni al-ula isim, asani mufrad, laisal jama', asalis wawu ma'iyah, arabi yujibu an yakuna hunaka jumlat qabla al-wawi, al-akhir yujibu an yakuna waqtal itsnain mutasawiyan. Al-ula yakni ba'dal wawi yajibun al-ism, yaitu harus berupa kalimat isim. Manakala bukan kalimat isim, maka tidak bisa disebut dengan maf'ul ma'ah. Contohnya seperti kharaja Umar wa qala ana faizun. Kita perhatikan lafaz qala. Qala di sini bukanlah termasuk kalimat isim sekalipun dia jatuh setelah huruf wawu dan sebelum huruf wawu berupa jumlah, tapi tidak bisa disebut maf'ul ma'ah dikarenakan lafaz qala merupakan kalimat fi'il, bukanlah kalimat isim, dan itu tidaklah memenuhi syarat sebagai maf'ul ma'ah. Sedangkan sarol amiru wal jaisha dia memenuhi syarat maf'ul ma'ah dikarenakan al-jaisha adalah kalimat isim. Asani al-ismun yajibu an yakuna mufradan laisal jumlah, yaitu syarat kedua adalah kalimat isim tersebut haruslah mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini bukanlah bermakna tunggal, melainkan tidaklah berupa jumlah fi'liyah maupun ismiyah. Contohnya seperti ana aqulu al-khubaza wa abi yastahimu. Wa abi yastahimu ini adalah susunan kalimat yang jatuh setelah wawu dan sebelum wawu adalah jumlah. Sekalipun demikian, lafaz abi yastahimu tidak dapat disebut maf'ul ma'ah dikarenakan abi yastahimu tidak berupa mufrad, tapi abi yastahim ini berupa jumlah. Maka dari itu tidak bisa disebut maf'ul ma'ah. Dan kedudukan daripada abi yastahim adalah sebagai hal yang menjelaskan keadaan ketika saya makan roti. Saya baca roti dalam keadaan ayahku sedang mandi. Jadi syarat yang kedua ini kalimat isim harus berupa mufrad, bukanlah berupa jumlah. Sedangkan pada lafaz sarol amir wal jaisha itu termasuk ke dalam maf'ul ma'ah dikarenakan wal jaisha al jaisha itu termasuk mufrad, bukan termasuk susunan jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Asalis yajibu istihdamun wawil ma'iyah wala yajuzu istihdamun ma'a au bi, yakni wawu yang ada di dalam susunan tersebut haruslah merupakan wawu ma'iyah. Tidak boleh wawu ma'iyah diganti dengan lafaz seperti ma'a ataupun bi walaupun mengandung makna yang sama. Contohnya seperti ja'a Muhammad ma'a Umar. Di sini terdapat lafaz ma'a yang
artinya bersama atau beserta. Itu tidak bisa disebut maf'ul ma'ah dikarenakan lafaznya bukan wawu tetapi ma'ah sekalipun bermakna sama. Ataupun contoh selanjutnya yaitu ishtaraitu baitan bi asasiha. Kita perhatikan huruf ba yang ada dalam susunan ini. Huruf ba yang ada di sini juga memiliki makna ma'ah sama seperti wawu ma'iyah, tapi ia tidak bisa dimaksud maf'ul ma'ah dikarenakan tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak berbentuk wawu walaupun bermakna sama dengan wawu ma'iyah. Sedangkan pada lafaz ja'a al saral amiru wal jaisyu itu wal jaisha wa di sini telah jelas berbentuk waw dan itu termasuk ke dalam syarat menjadi maf'ul ma'ah. Arabi yajibu an takuna hunaka jumlah qabla wawi, yakni lafaz yang terletak sebelum wawu haruslah berupa jumlah. Apabila tidak berupa jumlah, maka lafaz yang jatuh setelah wawu tidak dapat dijadikan maf'ul ma'ah. Contohnya seperti Zaidun wa Umar yuhaddisani. Di sini terdapat wawu yang mana sebelum wawu itu adalah lafaz zaid. Dan zaid di sini bukan termasuk jumlah. Oleh karena itu, lafaz Umar yang terletak setelah wawu tidak bisa dijadikan maf'ul ma'ah. Jadi syaratnya huruf yang sebelum wawu itu haruslah jumlah. Sedangkan pada lafaz sarol amiru wal jaisya termasuk kepada maf'ul ma'ah dikarenakan sarol amiru termasuk pada kalimat jumlah. Wal akhir yakni yajibu an yakuna waqtin al waqtitsnain mutasawiyan, yaitu lafaz sebelum wawu ma'iyah dan maf'ul ma'ah ia harus dalam keadaan bersama atau kesamaan waktu. Apabila tidak sama, maka ia tidak bisa dikatakan maf'ul ma'ah seperti pada lafaz ja'al Khalidu wa Zaidun amsi. Ja'al Khalid menunjukkan waktu sekarang, wa Zaidun amsi menunjukkan waktu kemarin. Maka ini tidak bisa disebut maf'ul ma'ah dikarenakan perbedaan waktu antara Khalid dengan Zaid. Sedangkan pada lafaz sarol amiru wal jaisya ia termasuk ke dalam maf'ul ma'ah dikarenakan Amir dan Jaisha dia berjalan di waktu yang sama. Wal Jaisha di sini tanpa keterangan waktu. Jadi ini menandakan bahwasanya wal Jaisha jalan bersama dengan Amir. Al-khurasah yakni al-maf'ul ma'ah isim mansub ya'ti ba'da wawul ma'iyah wa yashtarat an yakuna mufradan musab masbuqan yajmalah wa fi zaman wahidin ma'al faslah. Artinya, maf'ul ma'ah adalah kata benda nasab yang datang setelah wawu ma'iyah. Syaratnya yaitu harus berupa kata benda tunggal, didahului oleh kalimat, dan terjadi dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan utama. Syukran.